Pemirsa, pemerintahan Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki 1 tahun pada Senin 20 Oktober 2025. Optimisme menuju pertumbuhan ekonomi 8% pun digaungkan semua pihak, melalui dari pemerintah hingga para pengusaha. Lantas apa saja catatan pengusaha untuk 1 tahun masa kepemimpinan Prabowo Gibran? Untuk membahasnya lebih lanjut, kami sudah terhubung secara virtual dengan Ketua Umum Apindo, Ibu Sinta Kamdhani. Selamat siang, Ibu. Apa kabar? Selamat siang, kabar baik. Terima kasih Ibu Sinta, senang sekali bisa ngobrol lagi. Ibu, 1 tahun memang bukan waktu panjang nih bagi sebuah pemerintahan ya Bu. Namun cukup untuk melihat arah dan kecepatan langkahnya, gercepnya begitu ya Bu ya. Seperti apa Anda melihat arah dan kecepatan langkah dalam setahun kepemimpinan Prabowo Gibran ini Bu? Ya, terima kasih. Mungkin 1 tahun itu memang kelihatannya belum terlalu lama, tapi kalau kita pikir cepat juga ya 1 tahun ini sudah berjalan. Ya. Nah, kami merasa ini masih masa fase take off. Kalau kita bilang kalau mau pesawat take off. Jadi dalam sektor pertumbuhan menuju transformasi ya. Dunia usaha melihat arahnya jelas bahwa kita perlu pertumbuhan, pro investasi, pro produktivitas, dan dengan langkah yang cepat dalam penyiapan kebijakan fiskal dan juga mulai dengan deregulasi. Meskipun harus dikatakan bahwa dampak nyatanya di lapangan itu berbeda-beda gitu, dan kita nggak bisa memang berbalik tangan begitu saja ya. Jadi memerlukan waktu ya, baik itu adaptasi birokrasi maupun eksekusi daripada lintas sektornya, sehingga kecepatannya kalau kami bilang masih dalam percepatan awal atau gradual transmission. Ya. Belum mencapai yang namanya cruising speed gitu, belum bisa ngebut, tapi sense of urgency-nya definitely is there. Dan ini juga terutama dengan kepemimpinan Pak Presiden ya, yang sangat jeli melihat isu-isu yang dihadapi di lapangan. Nah, mungkin kalau kita melihat secara menyeluruh, memang kita selalu melihat dari sisi supply dan demand ya. Jadi ini kan juga bertahap waktunya ya. Jadi mungkin kalau kita ingat dari segi demand pada waktu itu awalnya memang keputusan misalnya untuk PPN 12% itu hanya ditetapkan pada mewah-mewah, kemudian ada stimulus yang namanya 845, itu kan semuanya sudah menjadi perhatian pemerintah ya untuk dari segi demand. Nah, dari segi supply juga kita mulai melihat beberapa deregulasi yang dikeluarkan seperti peraturan import Ya. misalnya ya kan, kemudian ada yang investasi dan lain-lain gitu. Jadi memang ada hal-hal yang menjadi perhatian, dan tentunya program-program prioritas yang sudah jadi janji kampanye tadi juga disebutkan, baik itu MBG, kemudian ada PKG, kemudian ada Koperasi Merah Putih, 1 juta rumah dan lain-lain. Baik, tentu tadi sense of urgency-nya dikategorikan cukup baik, di mana ini masa take off seperti critical 8 begitu ya Bu, 8 menit pertama kalau di penerbangan. Lantas pasti ada catatan-catatan ya Bu atau evaluasi dari para pelaku usaha nih dalam setahun kepemimpinan Prabowo Gibran ini. Apa saja Bu catatan dari Anda khususnya? Ya, jadi kalau kita melihat memang kalau lihat dari segi pertumbuhannya itu kan secara makro masih tumbuhnya positif ya, terutama kalau kita lihat angka pertumbuhan mencapai 5,12% di kuartal kedua itu melampaui ekspektasi. Dan memang kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia dibanding negara tetangga juga saya rasa cukup baik ya, terutama average global. Nah, BMI manufaktur juga sudah berada di zona ekspansi kembali, dan neraca perdagangan juga mencatat surplus. Namun memang di sisi lain kalau kita lihat micropause, ini saya selalu mengatakan kemarin micropause itu yang terjadi di lapangan saat ini ya. Ini belanja masyarakat ini secara bulanan ini memang masih kita lihat IKK-nya ya, indeks keyakinan konsumennya itu dari Maret ke September itu masih ada penurunan. Jadi dari 121 ke 115. Nah, yang paling penting itu kita mesti lihat di real sector.
Nah, real sektor ini yang kemudian menjadi apa namanya perhatian. Misalnya di beberapa sektor seperti industri tekstil itu turun lebih dari 20%, terutama di pasar domestik ini karena banjirnya barang-barang impor. Jadi memang salah satu konsekuensi sekarang catatan barang-barang impor, dan saya senang sekali karena kemarin Menteri Keuangan juga sudah menyadari ini banyaknya penyelundupan, illegal import yang harus segera diatasi. Nah ini juga saya rasa harus jadi perhatian. Kemudian industri furniture juga sama, itu masih penurunan pesanan itu sekitar 10-20%, terutama karena kondisi geopolitik juga ya. Jadi kita melihat yang kejadian tarif Trump di Amerika Serikat, kemudian Eropa juga walaupun sekarang sudah mulai dengan EU SIPA, tapi kan masih pasar Eropa itu juga ada pelemahan. Jadi itu Ya. karena furniture itu 54% tuh ekspor. Nah juga properti juga masih ada penurunan permintaan gitu ya. Ini juga harus. Jadi kalau saya lihat kendaraan pemotor ini juga masih ada penurunan. Jadi walaupun kondisinya ini secara makronya baik, secara mikronya di lapangan ini masih ada pelemahan di beberapa sektor, dan ini yang harus jadi perhatian. Baik, micropost-nya begitu ya Bu ya. Setahun berlalu kan, namun kita lihat juga ya Bu, sejalan dengan micropost itu tadi di mana Ibu singgung begitu. Kita lihat PHK masih terjadi, penciptaan lapangan kerja juga sangat sulit begitu. Lantas sektor bisnis apa sih Bu yang memang harus jadi prioritas nih untuk menjawab tantangan-tantangan lapangan pekerjaan ini dan juga micropost yang terjadi di lapangan itu tadi? Ya, jadi kita mesti menyadari dulu nih ya, kalau kita ngomongin lapangan pekerjaan seperti apa. Pertama, kita mesti apresiasi bahwa memang dari program-program utama pemerintah seperti MBG, seperti apa putih dan lain-lain ini, konstruksi 3 juta rumah, ini semua memang menciptakan lapangan pekerjaan. Tapi lapangan pekerjaan seperti apa? Ini mesti dijadikan karena kan itu langsung 1,5 juta ya. Yang jadi permasalahan sekarang ini kan lebih lapangan kerja yang lebih formal. Jadi lapangan kerja yang lebih berkualitas formal. Nah, kita melihat sebenarnya penyerapan tenaga kerjanya itu 10 tahun terakhir itu sudah terjadi penurunan. Jadi kalau biasanya tuh 1 triliun investasi 4 ribuan, sekarang cuma 1.200-an gitu. Jadi penyerapannya turun. Ditambah lagi dengan otomatisasi, dengan digitalisasi, ya kan, penyerapannya lebih turun dan jenis pekerjaan yang dibutuhkan juga sudah berbeda sekarang. Ini yang jadi masalah. Nah, tapi kemana mereka? Jadi kalau kita lihat ini kan kenapa penciptaan lapangan kerja itu masih kalau dilihat dari angka tadi ya, statistiknya masih bagus, itu karena termasuk informal sector. Nah, Ya. informal sector ini yang tinggi, yang 60%, yang kemudian mereka masuk ke UMKM dan lain-lain. Tapi harus disadari kalau informal sector itu kan tidak ada penghasilan tetap ya. Jadi dengan kata lain mereka juga job security dan lain-lainnya juga terbatas selain dengan formal sector. Jadi yang kita sebenarnya dorong sekarang ini tidak hanya informal tapi juga formal sektornya. Ini yang jadi kuncinya karena ini yang perlu menjadi perhatian kita bahwa formal sektor Indonesia ini yang terjadi penurunan yang sudah mulai signifikan gitu. Nah, penyerapan tenaga kerja, kemudian juga di industri ya, dan juga kebutuhan tenaga kerja baru. Nah, kalau kita lihat setiap sekarang lowongan pekerjaan itu kan yang ngantri aplikansinya itu kan yang mau kerja itu masih wah ribuan ya. Jadi kadang-kadang 20 lowongan itu sampai ribuan mengantri. Ya. Jadi orang masih berpikir kalau dilihat survei, orang masih berpikir bahwa oh susah nyari kerjaan. Ya itu karena ngelihatnya kan kerjaan yang formal tadi. Ya. Dia bisa saja kalau mau jadi UMKM gitu loh. Tapi pekerjaan formal ini yang menjadi yang utama. Kalau dia mau masuk ke pekerjaan-pekerjaan seperti Gojek dan lain-lain, ini tetap akan ada gitu loh. Tapi yang diperhatikan kan pekerjaan di industri nih yang formal. Nah ini yang kenapa sekarang orang masih melihat, oh kok susah ya cari lapangan pekerjaan begitu.
Baik, jadi memang ini juga bagaimana informasi ya Bu terkait formal dan informal itu sendiri dan pemahaman masyarakat. Bu pastinya kan selain penciptaan lapangan pekerjaan dari hemat Anda ada lagi tantangan-tantangan begitu yang harus dihadapi ke depannya begitu 4 tahun lagi untuk Prabowo Gibran. Kami Harja dan juga masih bersama Ibu Sinta Kamdani Ketua Umum Apindo. Ibu Sinta selain penciptaan lapangan pekerjaan dari hemat Anda, apalagi sih Bu tantangan yang harus dihadapi Prabowo Gibran nih di era kepemimpinannya ke depan yang harus diantisipasi tentunya 4 tahun lagi Bu. Ya, jadi mungkin dari sisi supply Indonesia ini kan masih menghadapi fenomena yang kita sebutkan high cost economy ya, yang juga menekan daya saing industri. Nah, sementara dari sisi demand, tantangan utama terletak pada pelemahan daya beli, terutama di kelas menengah yang selama ini menjadi mesin konsumsi nasional. Jadi kombinasi daripada kedua faktor ini menciptakan yang namanya asymmetric equilibrium dalam mesin ekonomi nasional. Jadi ketika sisi penawaran terjebak dalam high cost ekonomi dan sisi permintaan kehilangan dorongan akibat lemahnya purchasing power, ketimpangan ini mengganggu transmisi agregat demand dan supply sehingga pertumbuhan kehilangan elastisitas dan berisiko masuk ke namanya stagflationary trap bila tidak segera dikoreksi melalui reformasi struktural yang terukur. Nah, bagusnya memang pemerintah menyadari karena ini sekarang kita udah lihat nih upaya-upaya pemerintah. Kalau kita lihat dari sisi supply ini kan kita melihat sekarang kan dari segi cost-nya, cost logistik misalnya, cost logistik kita ini masih termasuk salah satu yang tertinggi di negara tetangga. Kemudian kita lihat suku bunga pinjaman juga kita tidak sekompetitif negara tetangga. Juga kalau kita lihat dari segi birokrasi dan yang sekarang pengusaha perizinan dan lain-lain. Nah, tapi kan sekarang pemerintah menyadari itu gitu. Jadi mulai misalnya dengan deregulasi tadi saya sampaikan ya, itu sudah sekarang mulai dilaksanakan pemerintah karena mau di-cut itu yang namanya birokrasi tadi gitu. Jadi Indonesia ini misalnya kalau mulai start of doing business entry itu masih tinggi, masih 65 hari, sementara yang baik itu 1 hari gitu kan. Nah, hal ini sudah mulai diperbaiki nih sekarang. Jadi dengan survei yang ada, pemerintah nih sekarang melakukan perbaikan proyek, Kementerian Investasi juga sedang benar-benar melakukan transformasi ya, terutama dari sistem OSS-nya gitu. Kita sekarang punya fiktif positif untuk membantu mempercepat. Jadi ini memang hal-hal yang dibutuhkan masih jadi catatan, tapi pemerintah sudah mulai melakukan perhatian. Dan kalau lihat demand, memang juga kalau demand kita juga lihat juga sudah mulai kan ada insentif-insentif yang diberikan ya. Jadi kita lihat bahwa memang yang juga menjadi perhatian adalah kemana nih insentif ini dikasih ke yang namanya kelas menengah tadi yang kena. Nah, ini juga sekarang sudah mulai kagetan di situ. Yang ketiga adalah produktivitas. Jangan lupa, produktivitas ini menjadi kunci. Kalau ngomongin sumber daya manusianya ini tadi bukannya soal penciptaan lapangan pekerjaan saja, tapi juga produktivitas dan jenis pekerjaan nanti yang akan dapat. Jadi ini harus jadi perhatian. Makanya kami apresiasi juga dengan beberapa insentif yang sekarang dikeluarkan seperti program magang, ya kan? Ini kan juga udah untuk membantu juga dunia usaha ya. Jadi selain pekerjanya mendapatkan kesempatan magang yang disubsidi oleh pemerintah, kita juga bisa mengevaluasi lebih jauh pekerja melalui program magang ini sebelum bisa mengikut mereka. Baik, Ibu Sinta, tentu Pak Prabowo dan pemerintahan ini kan dikenal dengan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat begitu ya Bu. Dalam 1 tahun masa pemerintahannya dengan tentu pro rakyat tapi juga tanpa bisnis yang berjalan, semua roda perekonomian juga akan timpang begitu ya Bu. Menurut Ibu, dalam 1 tahun berjalannya pemerintahan ini, apakah Pak Prabowo juga sudah pro pengusaha dan pro bisnis Ibu? Ya, saya rasa dari awal kampanye beliau mengatakan ya bahwa bagi beliau ini semuanya penting. Jadi walaupun selalu dikatakan pro rakyat, ya rakyat itu adalah termasuk pengusaha juga gitu. Jadi beliau harus membalance semuanya. Nah, saya rasa mungkin saya mau ini kan 2 hal. Pertama, memang kebijakan ini memang selalu sangat penting.
dan ini harus didesain well ya kebijakan itu. Tetap tidak hanya di design well tapi juga di delivered well. Makanya saya selalu mengatakan eksekusi. Jadi inisiatifnya kadang-kadang bagus, polisinya bagus, tapi eksekusi di lapangannya seperti apa. Dan ini kami harapkan Indonesia tetap bahwa ini konsistensi yang ada ini terus bisa dijalankan. Bahwa kalau kita buat regulasi itu harus ada regulator impact assessment, harus ada public private consultation-nya, ini harus tetap berjalan. Kedua, itu memperkuat koordinasi lintas sektor. Jadi ini kita harus punya yang namanya one policy rhythm. Ini yang kami selalu katakan, koordinasi antar kementerian dan lain-lain ini sangat penting, dan disinilah saya rasa sebagai pemimpin presiden memberikan arahnya, semuanya harus mengikuti dalam satu ritme. Dan ini menurut saya sangat-sangat penting di dalam kita melakukan implementasi dari kebijakan-kebijakan yang ada. Saya selalu gaungkan, kalau kami gaungkan namanya semangat Indonesia Incorporated. Karena memang tadi dikatakan pemegang saham Indonesia ini semua. Jadi tidak hanya pemerintah tapi juga dunia usaha, juga masyarakat. Ini semua pemegang saham. Berarti apa? Berarti kita juga punya kepentingan untuk sama-sama mau memajukan Indonesia. Kita juga bersama-sama mesti melihat tantangan yang ada, penyelesaiannya seperti apa. Kita terus-menerus memberikan masukan kepada pemerintah supaya ini semua bisa berjalan baik di lapangan. Jadi saya rasa ini penting sekali untuk kita melihat sebagai satu kesatuan, dan pemimpin kita ini nanti yang terus menderek gitu untuk ini arahnya sudah seperti ini, dan monitoring dan evaluasi ini terus harus berjalan. Harus terus berjalan, semangat Indonesia Incorporated ya Bu ya. Ketidakpastian ekonomi global Bu Sinta dan dalam negeri juga yang masih menjadi faktor X dalam menentukan arah kebijakan pemerintah di setiap negara, termasuk negara-negara berkembang seperti kita. Lantas bagaimana Bu masukan dan harapan pelaku usaha Bu terhadap kebijakan Pak Prabowo untuk Indonesia ke depan, apalagi di tengah target ekonomi 8%-nya Bu? Ya, jadi tadi mungkin yang paling penting bahwa kita melihat di sini bahwa dalam kebijakan ini adalah pertama kita mesti melihat bagaimana partisipatif ya. Tadi dikatakan bahwa memang kalau mau mengeluarkan kebijakan itu kita harus memastikan bisa dijalankan di lapangan. Makanya nomor satu tuh komunikasi ya, konsultasi publik ini sangat-sangat kunci dari semua kalangan. Jadi dalam segi pembuatan kebijakan itu adalah kunci. Yang kedua memang tadi targeted. Jadi memang apa yang dibutuhkan, apa yang bisa dikeluarkan gitu. Nah ini saya rasa pemerintah perlu jelas di dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan ini. Kalau kita lihat, namanya progresnya seperti ini, kita mau buat kebijakan, seperti MBG gitu. MBG itu kan suatu inisiatif yang sangat baik sekali gitu. Tapi kemudian di lapangan masih ada kendala-kendala apa gitu. Nah ini yang harus terus-menerus bahwa ada evaluasi dan monitoring dari segi kebijakan yang dikeluarkan gitu, sehingga akan bisa ada selalu perbaikan-perbaikan. Jadi saya rasa perbaikan itu sangat penting, tidak hanya pada saat kita mengeluarkan, tapi bahwa sesuatu perlu diperbaiki kalau tidak bisa berjalan. Jadi saya mau mengungkapkan bahwa kita harus, momentum ini harus dimanfaatkan oleh Indonesia untuk turbocharging. Jadi bagaimana akselerasi ekonomi memastikan 1 tahun berikutnya menjadi tahun di mana setiap program itu benar-benar mendeliver hasil nyata bagi masyarakat dan dunia usaha. Baik, Ibu terakhir closing statement Bu dari pengusaha, khususnya dari Ibu terkait 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran Bu. Apresiasi atau evaluasi Bu, atau apresiasi dan evaluasi? Ya, saya rasa dua-duanya dong ya. Kita harus mengapresiasi apa yang sudah baik, yang sudah dilaksanakan. Tapi tetap yang tadi saya katakan, evaluasi itu tetap harus juga berjalan. Prinsipnya kami dari pelaku usaha siap untuk terus bersama-sama dengan pemerintah mendorong bagaimana ini pencapaian 8% itu bukan hanya sekedar angka 8%, tapi benar-benar kita bisa melihat bahwa fase dari segi pencapaian itu bisa benar-benar terrealisasi. Dan saya rasa dengan ketidakpastian global yang ada sekarang, karena dunia masih penuh dengan ketidakpastian, ini tetap kita dibutuhkan satu tadi
ya ritme yang berjalan bersama gitu, dan ini tidak bisa jalan sendiri-sendiri, sehingga pada akhirnya collaboration effort ini sangat dibutuhkan supaya kita bisa mencapai tujuan bersama. Baik, semangat Indonesia Incorporated ya Bu Sinta. Terima kasih atas waktunya Ibu Sinta sudah bergabung bersama kami. Salam sehat dan sukses selalu untuk Anda. Makasih.